Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Maisyah, CPNS Kementerian ATR BPN, peserta Latsar golongan 2, gelombang 2, angkatan 2, kelompok 1. Pada bahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang komitmen mutu dan sikap anti korupsi. Sekarang kita akan lebih menjabarkan apa sih itu korupsi dan apa-apa saja yang kita lakukan yang berakibat bahwa secara tidak sengaja kita telah melakukan korupsi dan apa cara untuk menghindarinya. Apakah tindak pidana korupsi? Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Niat, semangat, dan komitmen anti korupsi harus sudah ditanamkan sedalam mungkin dalam diri pribadi kita masing-masing. Kesadaran anti korupsi Anda yang telah mencapai puncak tertinggi nantinya akan menyentuh spiritual akuntability Anda. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Kualitas hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai kekuatan yang diyakini manusia lebih berkuasa atas segala sesuatu, membentuk manusia yang taat atau menjaga diri pada aturan Tuhannya, ikhlas dalam menjalani hidup, dan menyerahkan hasil atas usaha maksimalnya kepada Tuhan. Dengan niat, semangat, dan yakin akan Tuhan, sekarang semangat yang luar biasa tersebut telah merasuk ke seluruh tubuh Anda, mengalir dalam setiap aliran darah dan tarikan nafas, sehingga setiap menarikkan nafas Anda adalah simbol ingat dan tidak ada ruang untuk waktu sedikit pun untuk korupsi. PNS yang selalu ingat akan selalu mempunyai nilai yang baik, dan hal tersebut menjadi energi kuat untuk selalu semangat. Contoh penerapan sikap anti korupsi di dalam pekerjaan sehari-hari. Hal utama yang bisa kita lakukan adalah selalu bisa mengelola waktu dengan tepat, seperti datang tepat waktu ke kantor, senantiasa disiplin waktu setiap hari. Ketika kita bertanggung jawab akan kewajiban kita, maka kita akan melakukannya dengan sebaik mungkin, tentunya dengan cara yang baik dan jujur. Selalu bertanggung jawab pada setiap pekerjaan yang diemban juga menjadi salah satu sifat anti korupsi. Hal-hal yang harus dihindari dalam pekerjaan sehari-hari dalam rangka menanamkan sikap anti korupsi antara lain: yang pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga berakibat merugikan negara. Contohnya, penggunaan kendaraan dinas dan fasilitas kedinasan lainnya untuk keperluan pribadi. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, seperti kwitansi atau SPM bodong yang direkayasa. Yang keempat, melakukan pemerasan, seperti melakukan tindak perilaku pungli kepada masyarakat saat melakukan pengukuran. Yang keempat, perbuatan curang. Yang kelima, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, seperti memasukkan perusahaan pribadi dalam proyek tender, atau memiliki hubungan kerabat dekat dengan perusahaan sehingga memenangkannya dalam proyek tender. Yang keenam, gratifikasi. Menerima hadiah dari masyarakat atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan tujuan bisa mendapatkan imbalan tertentu. Nah, supaya terhindar dari perilaku korupsi, kita perlu membiasakan diri dengan hal-hal berikut. Yang pertama, punya mental kaya dan banyak bersyukur. Orang yang mentalnya kaya biasanya malu kalau minta-minta sesuatu ke orang lain. Koruptor, meski hartanya udah menumpuk, tapi kalau mentalnya miskin, selalu nggak pernah merasa cukup dengan yang sudah ia punya. Bawaannya kurang bersyukur dan mau selalu lebih. Nah, mulai sekarang,
Kurangi deh mental meminta-minta dan melakukan segala cara demi dapat gratisan. Ajaran agama apapun sudah melarang kita meminta-minta. Bisa jadi kalau dibiasakan, nantinya bisa menumbuhkan bibit hobi nilep atau ngambil hak orang lain. Yang kedua, dekatkan diri dengan agama. Agama tidak hanya menjadi pedoman dari segi spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai norma aturan yang mengatur nilai-nilai kemanusiaan. Korupsi merupakan perilaku tercela yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan karena merugikan banyak orang. Yang ketiga, jangan berorientasi pada uang. Niatkan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Jangan sampai terlalu berharap pada sesuatu yang sifatnya material. Sifat materialis akan menimbulkan ketidakpuasan batin dan ketidakikhlasan dalam bertindak. Buat yang masih berstatus pelajar maupun mahasiswa dan pengen nyari kerja, jangan hanya menganggap pendidikan sebagai jembatan yang mempermudah kita mencari lowongan kerja, tetapi juga sebagai jembatan untuk memberikan manfaat terhadap sesama. Kalau kita hanya berorientasi pada uang, maka kemungkinan besar kita jadi gampang disogok. Yang keempat, bersikap jujur. Kejujuran adalah modal penting dalam menjalani kehidupan. Sebuah pepatah Arab menyebutkan, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Yang berarti, jangan sampai kita berbohong atau menyembunyikan sesuatu di hadapan orang, karena kebohongan yang terbongkar akan menghilangkan kepercayaan. Yang kelima, jangan pernah takut. Untuk menyatakan kebenaran, maka diperlukan sebuah keberanian. Mengingatkan teman atau rekan kerja yang melakukan kesalahan dan menolong seseorang yang sedang dalam penindasan akan melatih diri untuk tegas dalam bertindak. Untuk memberantas perilaku korupsi pun diperlukan keberanian, karena tidak jarang para penyidik KPK yang mendapatkan ancaman para tersangka lantaran tugasnya yang dianggap mengancam kejahatannya. Yang terakhir, nomor 6, tumbuhkan rasa tanggung jawab dari hal yang kecil. Koruptor merupakan sosok yang tidak bertanggung jawab dan ingkar terhadap tugas yang menjadi amanatnya. Agar terhindar dari perilaku korupsi, kita perlu membiasakan diri dengan bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil. Misalnya, mengerjakan tugas kuliah dengan usaha sendiri, nggak menyontek pas ujian, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, dan tidak mengurangi atau mengambil jatah barang titipan. Kesimpulannya, dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun juga dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Membahas fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk pengelolaannya dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi. Kesadaran diri dari anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi. Dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik, agar dapat dipertanggungjawabkan juga secara publik. Saat Anda sudah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Anda sudah melangkah lebih jauh, bukan sekedar menghindar namun mencari solusi terhadap fenomena korupsi. Nah, sudah tahu kan apa-apa aja itu korupsi? Yuk, jadi PNS yang tidak korupsi. Terima kasih.